Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawassulan wa tabarukan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya musal awliya khususan aba'ana wa umatina wa jaddatina syai'ul lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah alladzi ala ni'amihi fi ayyami sahridul hijjah alladzi arsadana ila ta'atihi wa litaqarrubi ila Allah wahdarna an mukhalafatihi wa maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala 'azza min qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma nakhala walidun waladahu afdala min adabin hasan. Al-hadis au kamakal. Hadratal Isa, para alim ulama sedayaning para kiai segenap para asatid sesepuh bini sepuh utamane dumateng tokoh masyarakat wonten perumahan menika tanpa terkecuali allati sami'na wa ata'na. Boten kesupen dumateng takmir Masjid Ar-Raudhah ingkang kula sanget hormati. Ugi dumateng sedaya pengurus masjid ingkang kula sanget hormati. Anak-anakku remaja masjid yang saya banggakan. Hadirin sedaya jamaah ingkang rawuh, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kanthi izin sahagitanipun Allah subhanahu wa ta'ala, wonten telu menika kula panjenengan tansah dipun takdir kalih Allah sehingga kita saged sesarengan rawuh sak perlu nderekaken secara istiqomah pengajian rutin setiap hari Jumat. Harapan dan doa semoga atas rawuh kula panjenengan sedaya wonten majelis menika mugi-mugi
dados amal ingkang ketrami dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ingkang kaping kalih selawat sareng salam mugi-mugi Allah tansah netepaken dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya inggih menika arupi dinul Islam wal iman. Hadirin sedaya jamaah rahimakumullah. Taklim kita pada malam hari ini berkaitan tentang 4 penyebab seseorang sehingga malas untuk beribadah. Mengutip perkataan satu di antara para ulama, Sayyid Alwi bin Abdullah Al-Haddad, dalam sebuah kitab yang pernah saya baca, yang pada intinya ada 4 penyebab seseorang sehingga mereka malas dalam beribadah. Satu di antaranya karena faktor juhalah, karena faktor ketidaktahuan manusia itu sendiri, karena faktor kebodohan seseorang, karena faktor ketidaktahuan seseorang akan arti pentingnya sebuah ibadah dan pahala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidakkah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah. Ini artinya bahwa manusia diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk ibadah. Di samping ibadah sekaligus ubudiyah. Ibadah itu amal, ubudiyah itu pengabdian. Oleh karena itu, cara mengobati sifat kebodohan yang ada dalam diri kita masing-masing, satu di antara cara agar kita bisa mampu menghidupkan semangat untuk mencari ilmu, kita berusaha agar semangat thalabul ilminya tetap terjaga, agar dengan ilmu sehingga bisa memotivasi kita untuk senantiasa rajin ibadah. Oleh karena itu, manakala manusia sudah tidak rajin mencari ilmu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rusaknya umatku kelak karena 2 hal. Satu di antaranya tarkul ilmi,
sudah tidak semangat lagi dalam mencari ilmu pengetahuan. Kita berusaha menghilangkan kebodohan kita masing-masing, sehingga dengan semangat thalabul ilmi itu semakin hari semakin tahu, semakin hari semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha dari berbagai macam disiplin ilmu yang ada. Sebelum kita kenal berbagai macam disiplin ilmu, sering saya sampaikan terutama kepada anak-anakku semuanya, ilmu dalam kaitannya tentang ubudiyah. Karena ketika kita beribadah tanpa didasari dengan ilmu, fahuwa mardudun la tuqbalu, maka ibadah itu akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup hanya ilmu berkaitan tentang ubudiyah, di samping tentang ubudiyah, ilmu berkaitan tentang tauhid atau akidah, agar dengan memahami kebesaran Allah, iman kita semakin hari semakin kuat, pengetahuan kita akan adanya Allah semakin hari semakin mantap. Kita berusaha agar akidah kita betul-betul sahih, sehingga dengan pengetahuan akan ilmu yang berkaitan tentang tauhid, sehingga diharapkan pengetahuan kita kepada Allah semakin hari semakin kuat, sehingga itu bisa memotivasi bagi kita untuk rajin-rajin ibadah. Di samping itu, ilmu yuzakkiyal qalba, ilmu dalam tatanan agar bagaimana kita bisa membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati. Kita berusaha untuk mempelajari ilmu akhlak agar kita betul-betul berusaha setiap waktu dan setiap saat menghiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Sebagaimana pelajaran di mana pada hari raya Idul Adha, setelah kita menjalankan sholat, kemudian kita menyembelih hewan korban, itu kata Imam Ghazali sebuah simbol agar sifat kebinatangan yang ada dalam hati manusia bisa kita buang jauh-jauh. Karena di hati manusia ada 4 sifat, mana yang paling dominan itu yang nantinya akan menguasai. Mulai dari sifat bahimiyah, binatang ternak, mulai dari sifat sabuiyah, satu saat manusia muncul sifat binatang buas, satu saat manusia muncul sifat rububiyah, sifat ketuhanan, satu saat manusia akan muncul sifat syaitoniyah. Dari keempat sifat itu mana yang paling dominan? Jika yang paling dominan sifat rububiyah, tentunya kita tetap semangat dalam menjalankan amal soleh. Namun ketika yang menguasai sifat sabuiyah, sifat bahimiyah, binatang ternak, atau mungkin sifat syaitoniyah,
tentunya hati manusia semakin hari semakin lalai, sehingga dia tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya butuh ilmu agar amal kita betul-betul sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah al-ilmu imamul amal? Bukankah ilmu adalah imamnya amal perbuatan manusia? Wal amal tabi'ahu, sementara amal perilaku kita harus betul-betul mengikuti sesuai dengan petunjuk ilmu. Makanya para jamaah, mari agar kita berusaha menghilangkan sifat kebodohan kita masing-masing, mari kita berusaha untuk meluangkan waktu guna sama-sama menghadiri majelis taklim, guna sama-sama untuk menambah ilmu pengetahuan, agar dengan ilmu pengetahuan itu semakin hari semakin tambah hidayah kita. Jika semakin tambah hidayah kita, maka semakin dekat kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Man istada ilman lam yastad huda fal yastad minallah illa buddha. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi dia tidak bertambah hidayahnya, justru dia tidak semakin dekat dengan Allah, namun dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa ketika masa kita mencari ilmu harus betul-betul kita maksimalkan, agar kita tidak menyia-nyiakan waktu, agar kita bisa meraih kesuksesan dan keselamatan dunia dan akhirat. Tentunya butuh semangat, butuh motivasi, agar kita dalam kondisi apapun, selama tidak ada udzur syar'i, jika Allah memberikan nikmat sehat sementara kesempatannya ada, mari kita manfaatkan betul untuk sama-sama hadir ke majelis taklim, karena itu benteng yang terbaik untuk menghalau berbagai macam godaan iblis, untuk menghalau berbagai macam godaan setan yang senantiasa akan menjerumuskan kita semuanya. Kenapa sih Nabiullah Ibrahim mendapatkan predikat Khalilullah? Satu di antara alasannya karena Nabiullah Ibrahim mengutamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim menomorsatukan Allah, sehingga pantas jika kemudian beliau mendapatkan predikat Khalilullah. Di samping itu, beliau tidak pernah resah akan jatah rizki yang Allah berikan kepadanya. Beliau tidak merasa ragu bahwa manusia pasti dijamin rizkinya oleh Allah, sehingga dengan ketidakraguan akan rizki yang Allah berikan kepadanya, sehingga Nabi Ibrahim betul-betul menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, beliau sangat dermawan, dan itu bisa kita jadikan teladan bagi kita semuanya. Sebesar apapun kecintaan kita terhadap harta, bahkan kepada anak, tapi tidak bisa mengalahkan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
kita berusaha untuk tetap menomorsatukan Allah, agar kesibukan kita, orientasi hidup kita hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mari, agar sifat kebodohan yang ada dalam diri kita masing-masing kita bisa hilangkan dengan baik, tentunya dengan penuh semangat untuk sama-sama tetap mencari ilmu hatta tanala karomati fil akhirah, hingga kelak kita mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti. Karena keutamaan orang yang senantiasa mencari ilmu, sebagaimana pesan Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah, belajarlah, amalkanlah, pelajari Al-Quran, amalkanlah hatta ya'tikal maut, hingga maut menjemput kita. Jadi mencari ilmu tidak ada batasnya. Meski kita sudah berkeluarga, anak cucu kita banyak, namun di situ jika ada kesempatan hadir ke majelis taklim, jangan sampai kita sia-siakan. Karena kesempatan hari ini belum tentu kita dapat dalam kesempatan yang lain. Nikmat sehat hari ini belum tentu kita dapat dalam kesempatan yang lain. Banyak manusia yang baru menyadari betapa mahalnya nikmat sehat ketika dia sudah diuji sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak terasa betapa mahalnya nikmat sehat, yang itu kemudian jika kita tidak manfaatkan dengan sebaik mungkin, maka yang muncul ketika sakit sebuah penyesalan dan penyesalan. Kenapa waktu sehat saya sia-siakan? Inilah para jamaah. Kenapa mencari ilmu sampai akhir hayat, sampai datang kematian kita? Karena ketika kita mengisi kegiatan sehari-hari untuk sama-sama menambah ilmu pengetahuan, hadir ke majelis taklim untuk sama-sama mengaji, tentunya mungkin barangkali Allah telah mengambil ruh kita. Mungkin barangkali Allah telah mewafatkan kita selama keadaan kita menjadi orang-orang yang ahlul ilmi, menjadi orang-orang yang semangat dalam belajar ilmu agama. Tentunya begitu mulianya derajatnya di mata Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai hajjatil malaikah, seluruh malaikat sama ziarah ke dalam alam barzah kita, ziarah ke alam kubur kita, sebagaimana ziarahnya umat Islam yang tahun ini diberikan kemampuan Allah sehingga bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian faktor yang kedua penyebab manusia sehingga malas beribadah, karena faktor du'ful iman, karena faktor lemahnya iman seseorang. Al-iman yazidu bit-ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Bukankah iman bisa bertambah ketika kita senantiasa taat kepada Allah? Namun wa yankusu bil ma'siyah, iman itu bisa berkurang ketika kita menjalankan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Bukankah Abu Bakar Ar-Razi pernah menjelaskan bahwa perkembangan iman seseorang bagaikan tumbuhnya sebatang pohon. Al-iman fi qalbil mu'min kasyajarah. Tumbuhnya iman di hati seorang mukmin bagaikan tumbuhnya sebatang pohon. Jika kita mau menganalisa, ada 4 sifat, ada 4 faktor yang harus kita perhatikan agar pohon itu tumbuh dengan baik. Satu di antaranya faktor kesuburan tanah. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan iman, faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi lemah kuatnya iman kita semuanya. Itulah kenapa Nabiullah Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ketika Nabi Ibrahim menempatkan anak istrinya di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tanda-tanda kehidupan saat itu, beliau senantiasa berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Beliau tinggalkan Siti Hajar dan Ismail pada saat itu masih kecil karena perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bekal seadanya. Ketika meninggalkan istri dan putra beliau kemudian kembali. Kemudian Siti Hajar memanggil, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Karena Siti Hajar imannya begitu kuat, jika ini perintah Allah, meskipun aku ditempatkan di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali, tidak ada manusia, tidak ada tanda-tanda kehidupan, insya Allah Allah akan menyelamatkanku. Nabi Ibrahim menempatkan anak istrinya inda baitikal muharram, di dekat rumah Allah yang mulia. Ini artinya nasihat bagi kita semuanya betapa mahalnya makna lingkungan, sehingga Nabi Ibrahim menempatkan zuriyahnya, menempatkan putranya di dekat Baitikal Muharram. Dalam konteks hari ini yaitu masjid atau musola. Ini artinya sebuah nasihat bagi kita betapa mahalnya arti sebuah lingkungan, agar anak cucu kita kelak senantiasa hatinya bisa terpaut ke masjid. Sejak kecil kita kenalkan, kita ajak bersama-sama sholat jamaah, sehingga harapan kita setelah kita kembali dipanggil oleh Allah dengan mewariskan anak-anak cucu yang hatinya sudah kita pautkan di dalam masjid, insya Allah anak ini kelak menjadi anak yang rajin ibadah. Usaha orang tua harus betul-betul sejak dini kita mengenalkan, agar anak terbiasa sholat di masjid, biar hatinya senantiasa cinta di masjid, biar mereka kenal masjid sejak dini. Ini bukan
berarti sebuah kebetulan, tapi pilihan Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nyata dalam sejarah keturunan Nabi Ibrahim banyak yang menjadi nabi dan rasul. Betapa mahalnya arti sebuah lingkungan. Lemah kuatnya iman seseorang tergantung di mana dia hidup. Jika lingkungannya mendukung, insya Allah pertumbuhan iman semakin baik. Jika lingkungannya tidak mendukung, cepat atau lambat justru pertumbuhan iman anak-anak kita semakin hari semakin rapuh. Inilah tanggung jawab kita bersama, agar bagaimana di lingkungan kita masing-masing syiar Islam semakin tampak, di mana di situ kita gelar majelis-majelis taklim, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis istighosah, manakib, majelis-majelis burda, yasin tahlil, kajian-kajian Islam dan seterusnya. Ini sebuah pertanda agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang berkah. Inilah tanggung jawab kita semuanya. Baru setelah itu yang kedua, agar tumbuhan itu bisa bagus pertumbuhannya, di samping faktor kesuburan tanah, di samping itu kita harus betul-betul rajin menyiraminya. Dalam kaitannya dengan tumbuhnya iman, agar iman ini tumbuh dengan baik, kita harus rajin-rajin ibadah. Kita harus rajin-rajin untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Di samping itu, kita harus rajin menyerbuknya. Serbuknya ilman adalah kita rajin hadir ke majelis taklim. Serbuknya iman kita rajin mencari ilmu. Tanpa ditopang dengan ilmu, maka iman kita akan rapuh. Sehingga butuh sekali agar iman ini tumbuh dengan baik. Di samping itu kita pagari yang rapat agar tumbuhan itu tumbuh dengan baik. Pagarnya iman, kita harus betul-betul bisa menjaga dengan sekuat tenaga agar kita selamat dari segala macam maksiat dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian semuanya, utuhkan iman kalian semuanya, kuatkan iman kalian semuanya. Lalu para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara untuk memperbaharui iman saya ya Rasul? Bagaimana cara agar iman saya kuat? Bagaimana cara agar saya betul-betul memiliki iman yang kokoh? Kemudian Rasulullah menjawab, qala bikasrati qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah, dengan memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah, insya Allah iman kita semakin hari semakin kuat. Karena dengan kekuatan kalimat la ilaha illallah mampu membersihkan hati kita dari segala macam bentuk kemusyrikan, baik syirik jali maupun khafi. Itu semuanya bisa kita hilangkan dengan memperbanyak kalimat la ilaha
illallah. Utuhkan imanmu, kuatkan imanmu, jangan bosan-bosan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di samping itu, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kaifa asbahtum, bagaimana kabar pagimu wahai para sahabat? Ketika Rasulullah dialog dengan para sahabat dengan menanyakan bagaimana kabarmu para sahabat pada pagi hari ini, kemudian para sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah, pagi hari ini aku tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahai Rasulullah. Ketika melihat jawaban semacam itu, kemudian Rasulullah balik tanya, wa ma alamatu imanikum, lalu apa tanda iman kalian sehingga hari ini kamu mengatakan iman kepada Allah? Kemudian para sahabat menjawab, nasbiru alal bala wa naskuru alal rakha. Kemudian ridho bil qada. Ya Rasul, hari ini saya ketika diuji oleh Allah tetap bersabar. Ketika mendapatkan keleluasan nikmat tetap bersyukur. Hari ini kami tetap ridho terhadap qada qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, kalian betul-betul menjadi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun bentuk ujian itu, masing-masing dari kita mungkin barangkali tidak sama. Siapa sih yang ingin diuji sakit? Semuanya ingin sehat. Siapa sih yang ingin diuji? Mungkin barangkali rumah tangga kita, anak-anak kita diuji dengan tetangga, pekerjaan, teman. Siapa sih yang ingin? Namun jika itu datang, maka kita harus tetap bersabar. Nasbiru alal bala. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, malam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yaskur ala ni'ami falyattakhid rabban siwa'i. Barang siapa yang tidak sabar akan musibahku, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, barang siapa yang tidak rela akan ketentuan-ketentuan dariku, kata Allah, falyattakhid rabban siwa'i, silahkan Anda mencari Tuhan selain saya. Makanya para jamaah, mari agar kita menjadi orang yang betul-betul beriman, ketika diuji apapun bentuknya, bersabarlah. Kita perkuat kesabaran itu dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Di samping itu, mari kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah, karena konsep bahagia dalam Al-Quran sangat sederhana. Perbanyaklah ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika kita mau hitung, kita tidak mampu betapa banyak kebaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah kita memperbanyak mengingat nikmat Allah, sehingga kita pandai menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Baru langkah yang kedua, jangan risau akan nikmat orang lain. Jangan sampai kita hasud akan nikmat orang lain. Kalau di hati ini penuh dengan kehasutan, penuh dengan kebencian, sifat iri dan seterusnya, maka kita semakin hari justru malah suudon di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, malah justru berjelek sangka kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian faktor yang ketiga,
tulul amal, yang menyebabkan kita malas ibadah karena terlalu panjang angan-angan kita. Cara mematahkannya bagaimana? Dengan cara memperbanyak datangnya kematian. Karena dampak positif bagi mereka yang senantiasa mengingat akan datangnya kematian, satu di antaranya kata para ulama, ta'jilut taubah. Kita bergegas untuk senantiasa taubat kepada Allah. Orang baik bukannya orang yang tidak punya salah dan dosa, karena itu tidak manusiawi. Tapi orang baik adalah orang yang senantiasa menyadari kesalahannya manakala dia berbuat salah, yang untuk kemudian kesalahan itu kita jadikan pelajaran untuk tidak diulang dalam kesempatan yang lain. Dengan memperbanyak mengingat kematian, ta'jilut taubah, sehingga kita bisa bergegas untuk senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di samping ta'jilut taubah wal ridha bil qada, qana'atul qalbi, kita semakin menerima apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ridho akan rizki yang Allah karuniakan kepada kita. Irdi bima qasam laka takut ahnan nas. Jika kita ridho akan karunia Allah berikan kepada kita, maka kita menjadi orang yang paling kaya, karena kita sudah merasa cukup betapa banyak karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak menuntut nikmat yang lebih. Di samping itu, di samping ta'jilut taubah, kemudian qana'atul qalbi, baru setelah itu yang ketiga wa nasyatul ibadah, dengan memperpendek angan-angan, dengan memperbanyak ingat akan datangnya kematian, sehingga bisa memotivasi kita untuk rajin-rajin ibadah. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang senantiasa lalai akan datangnya kematian, maka dampak negatifnya juga tiga. Satu di antaranya taswisut taubah, tidak bergegas untuk taubat, menunda-nunda kesempatan. Mungkin merasa masih muda, tunggu masa tua kita. Taswisut taubah, jika orang senantiasa menunda-nunda taubat, dia merasa masih sehat, masih lama hidup di dunia, sehingga dia menunda-menunda taubat kepada Allah. Ini akibatnya karena dia sering melalaikan datangnya akan sebuah kematian. Padahal kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'idun, cukuplah dengan kematian itu sebagai mau'idah buat kita semuanya. Mungkin hari ini teman kita, mungkin hari ini anak kita, istri kita, ayah, ibu kita, bisa jadi besok pagi kita yang menyusul. Tidak ada yang tahu. Akibat mereka yang lalai akan datangnya kematian, sehingga taswisut taubah, menunda-nunda untuk tidak bersegera taubat kepada Allah. Baru dampak negatif yang ketiga bagi mereka yang lalai akan datangnya kematian, tidak ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia diuji tidak rela. Dia sudah dikasih rizki lebih oleh Allah, dia masih kurang saja, karena tidak bisa. Dia jauh dari qana'atul qalbi. Padahal kata Rasulullah, al-qana'ah kanzun la yafna.
menerima dengan senang hati akan pemberian Allah Subhanahu wa taala, akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan gudang yang tiada habis. Jika qanaah itu mulai hilang dalam hati kita, maka yang ada sifat-sifat yang tercela. Di samping itu kita kaslanul ibadah akibat mereka yang sudah lupa akan datangnya kematian, sehingga menyebabkan kita malas ibadah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memperpendek angan-angan kita sehingga kita senantiasa ingat akan datangnya kematian, ini merupakan kunci yang terbaik agar kita bisa rajin-rajin ibadah. Kata penyair, "Sokhi samir wala tazal zakiral maut." Wahai saudara-saudaraku semuanya, jangan sekali-kali kamu melalaikan akan datangnya kematian. Fadisyanuhu dhalalun mubin. Ketika kita lalai akan datangnya kematian, maka berarti kita akan tersesat. Kita akan ke jalan kesesatan yang nyata. Tambah tua bukan tambah ibadah, tapi tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak kita harapkan semuanya. Baru setelah itu yang terakhir, aklus subhati wal haram, yang menyebabkan kita malas ibadah. Kita masih berani memakan sesuatu yang subhat, apalagi sesuatu yang haram. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk sama-sama rajin ibadah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asallahu ayyafir li wa yaghfir lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.